Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu hamba memohon kiranya Engkau akan menyertai, mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon kepadamu. Ya Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama dan seterusnya. Ini tentang bagaimana terjadi satu peristiwa di dalam gereja mula-mula yang ada di Yerusalem, tentang satu keluarga, yaitu keluarga Ananias dan Safira. Kita akan membacanya bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Firman Tuhan pada saat ini saya memberi judul, yaitu karunia Roh Kudus dan karakter. Karunia Roh Kudus dan karakter. Ini satu kebenaran yang harus kita fahami, kita tahu, agar supaya kehidupan kita, di mana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa berdampak dalam kehidupan baik di gereja, di rumah tangga kita, ataupun di marketplace, dimanapun Tuhan utus saya dan saudara. Untuk itu pada saat ini, kita akan mempelajari tentang karunia Roh Kudus dan karakter, dan apa yang menjadi hubungan antara karunia Roh Kudus dan karakter di dalam kehidupan saya dan saudara, terlebih khusus di dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, apakah manfaat karunia Roh Kudus bagi gereja? Saya mendapatkan ada beberapa kebenaran yang menjadi manfaat Allah atau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat atau kepada gereja. Yang pertama, karunia Roh Kudus itu bermanfaat untuk atau diberikan kepada umat Tuhan untuk kepentingan semua umat Tuhan atau kepentingan gereja Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama." Roh Kudus diberikan kepada tiap-tiap jemaat. Tentu tiap-tiap jemaat karunia-karunianya itu berbeda-beda. Dan itu diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk
digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sini berbicara tentang 5 jawatan di dalam gereja, yaitu bagaimana Allah memberikan karunia rasul, karunia nabi, karunia pemberita-pemberita Injil, karunia gembala-gembala, karunia pengajar-pengajar. Karunia-karunia ini diberikan kepada jemaat, kepada umat Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, bagi saudara dan saya yang diberikan karunia-karunia, apakah itu karunia rasul, karunia nabi, memberitakan Injil, menggembalakan atau mengajar, kita diberikan karunia-karunia ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi agar supaya kita diingatkan ada tanggung jawab. Kita harus memperlengkapi umat Tuhan, kita memperlengkapi jemaat-jemaat atau anggota-anggota oikos kita. Kita memperlengkapi anggota-anggota atau jemaat. Kalau saudara melayani dalam departemen kaum wanita, jemaat-jemaat kaum wanita yang ada di departemen saudara. Demikian juga yang melayani di kaum pria. Kita bertanggung jawab memperlengkapi kaum pria di bawah pelayanan daripada saudara. Demikian juga di dalam sekolah minggu. Sebab Allah memberikan karunia-karunia untuk memperlengkapi mereka. Untuk memperlengkapi mereka bagi pekerjaan pelayanan. Agar supaya gereja di mana saya dan saudara melayani itu akan semakin dibangun dan akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Karunia-karunia yang diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, agar supaya orang-orang kudus, yang kedua, mereka menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-13, firman Allah berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saya dan saudara diberi tanggung jawab untuk menggembalakan, untuk menjalankan karunia-karunia kita, agar supaya jemaat-jemaat yang telah menerima Yesus dan mereka masuk di dalam pengembalaan kita, mereka itu akan menjadi dewasa semakin seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan menjadi anak-anak lagi yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang akan menyesatkan mereka. Mereka akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia atau ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi yang kedua, manfaat daripada karunia Roh Kudus diberikan kepada gereja agar supaya melalui karunia-karunia Roh Kudus ini, jemaat-jemaat yang kita gembalakan, mereka akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gereja itu akan membentuk karakter-karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam pengembalaan kita. Dan ini harus menjadi prioritas. Ini harus menjadi tujuan utama gereja. Kita memperlengkapi umat Tuhan. Kita mendidik umat Tuhan. Kita mengajar umat Tuhan agar mereka menjadi semakin seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kehidupan mereka bisa berdampak. Dimanapun mereka berada, mereka akan membawa keharuman bagi nama Yesus Kristus. Banyak orang akan memuliakan Allah melalui kehidupan jemaat-jemaat kita yang semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Apakah hubungan antara karunia Roh Kudus dengan karakter atau buah roh? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Brian J. Bailey. Dia berkata bahwa karunia-karunia Roh Kudus adalah karunia-karunia pribadi dari Dia atau dari Allah kepada anak-anaknya. Semua itu akan menghasilkan karakter yang saleh di dalam orang-orang yang memiliki motif yang benar. Walaupun mungkin kita benar-benar tidak sempurna dalam banyak bidang kehidupan kita, kita masih dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan tatkala kita memakai karunia-karunia itu, karakter kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Jadi karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara, kalau kita jalankan itu dengan dasar motivasi yang benar, motivasi mengasihi Tuhan karena kasih Kristus yang telah melawat saudara. Kalau motivasi saudara benar di dalam menjalankan karunia-karunia, maka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saudara akan semakin seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Brian J. Bailey, kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Kalau motivasi kita di dalam menjalankan karunia-karunia ini adalah motivasi yang benar. Motivasi yang sesuai dengan firman Allah. Karunia-karunia roh yang dikaruniakan kepada kita akan membawa dampak bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Kalau motivasi kita benar, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang akan kita layani. Itu juga akan mengubahkan kehidupan mereka. Dan bagi diri kita sendiri, itu akan membawa dampak jika semua itu kita jalankan dengan motivasi yang benar. Kita akan memiliki karakter yang saleh jika motivasi kita di dalam melayani melalui karunia-karunia Roh Kudus adalah benar. Tetapi perhatikan apa yang saya mau sampaikan. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki motivasi yang benar di dalam kita menjalankan karunia-karunia dalam gereja ataupun dalam marketplace, motivasi kita tidak benar, maka bukannya karakter yang saleh yang akan dihasilkan dari kehidupan kita, melainkan karakter yang penuh kesombongan, yang tidak jujur, yang akan kita miliki di dalam kehidupan ini. Seperti yang telah kita baca di awal daripada khotbah saya pada saat ini. Ananias dan Safira. Mereka tidak memiliki motivasi yang benar di dalam menjalankan karunia-karunia mereka. Saya membaca komentar-komentar, dan ketika saya membaca komentar-komentar, hati saya sedih. Bahkan ada banyak tanggapan-tanggapan juga tentang peristiwa ini. Bahkan ada yang mengatakan, mereka belum diselamatkan, jadi mereka mengalami penghukuman. Tapi ada yang mengatakan mereka sudah diselamatkan. Bahkan ada yang belum menerima akan peristiwa ini. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya akan doktrin bahwa firman Allah adalah ya dan amin. Maka firman Allah yang telah kita baca, telah kita dengar, ini juga adalah kebenaran yang Tuhan inginkan agar supaya kita membacanya, kita mempelajarinya, kita mendengarkannya kalau diajarkan, agar supaya kita mengambil yang positif, melakukan yang positif, dan tidak melakukan apa yang negatif. Salah satu di antaranya contoh Ananias dan Safira. Dikatakan bahwa mereka memiliki motivasi-motivasi yang tidak benar. Mereka ingin mendapatkan nama dan menjadi tenar atau terkenal. Mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, pasal 4 bagian yang terakhir, di situ saudara bisa melihat bagaimana ada seorang yang bernama Barnabas. Dia menjual ladangnya. Kemudian dia mengambil hasil penjualan ladangnya itu dan dia meletakkannya di kaki daripada para rasul. Dan Ananias dan Safira melihat hal ini. Mungkin dalam hati mereka melihat mereka sudah kalah populer dengan Barnabas. Akhirnya mereka membuat satu rencana. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, mereka membuat satu rencana. Mereka menjual sebidang tanah. Kalau kita bandingkan dengan Barnabas menjual ladang. Tapi mereka dikatakan dalam ayat pertama, mereka menjual tanah. Artinya lebih mahal, lebih berkualitas sebenarnya apa yang mereka jual. Dan dalam ayat yang kedua, dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi kita tahu ceritanya, akhirnya Ananias dan Safira, mereka berdusta. Dan mereka berdusta kepada Petrus. Itu sama juga seperti mereka berdusta kepada Roh Kudus. Dan berdusta juga kepada Allah.
dan akhirnya mereka mengalami penghukuman. Saya mencatat di sini motivasi yang kedua yang ada dalam diri mereka. Mereka memiliki motivasi cinta akan uang. Berbeda dengan Barnabas, dia jual dan dia relakan semuanya. Tetapi mereka, ketika mereka menjual hasil tanah mereka, mungkin cukup besar hasilnya. Dan akhirnya karena mereka memang mencintai akan uang, mereka menahan sebagiannya dan sebagiannya mereka persembahkan kepada para rasul untuk digunakan bagi pelayanan dalam gereja Tuhan. Padahal firman Allah berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita diingatkan oleh firman Allah bahwa mencintai uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bahkan Yesus Kristus sendiri berkata, tidak mungkin seorang mencintai uang dan sekaligus juga dia mencintai Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa mencintai Allah, tetapi pada waktu yang bersamaan kita lebih mencintai yang namanya uang, mencintai yang namanya kekayaan. Pasti ada akan kita prioritaskan, pasti ada akan lebih kita dengarkan, lebih setia kepadanya dibandingkan dengan yang lain. Dan akibat motivasi yang seperti ini di dalam hati daripada Ananias dan Safira, mereka akhirnya menjadi pribadi yang bermuka dua atau munafik. Saya membaca dalam komentar ada yang mengatakan bahwa Safira itu dalam bahasa Aram itu berarti cantik. Namanya itu cantik, wah luar biasa. Tetapi dalam kehidupannya hatinya tidak cantik. Demikian juga dengan Ananias. Ananias berarti Allah pemurah. Namanya Allah pemurah, Ananias. Dan kehidupannya sangat bertolak belakang kalau kita membaca dengan Ananias yang dipakai oleh Roh Kudus dalam menuntun Rasul Paulus. Yang membuat Rasul Paulus akhirnya bisa melihat, itu dalam Kisah Para Rasul juga. Karena dia menjalani kehidupan yang bermuka dua. Dia seorang yang munafik. Ananias, Allah pemurah, tetapi dalam kehidupannya dia mendustai yang namanya Allah. Allah yang Maha Tahu. Dan akhirnya firman Allah berkata dalam ayat yang ketiga, mereka berdusta. Kemudian mereka menjadi sombong. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk kita menggunakan setiap karunia Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita dengan motivasi. Jangan ada karena motivasi ingin terkenal. Tuhan tidak menghendaki kita semua melayani dimanapun kita melayani. Ada motivasi yang selain karena cinta akan Tuhan. Tidak ada tempatnya orang-orang yang melayani karena cinta uang. Tidak ada tempatnya orang yang melayani karena ingin menjadi terkenal. Ingin menjadi tenar, mendapatkan pujian dari manusia. Ingat, kita adalah doulos. Itu kita seperti kesek kaki. Jadi tidak ada dalam pelayanan, tempatnya di dalam pelayanan orang-orang yang melayani dan dia akan menjadi terkenal, dia akan menjadi kaya, dia akan mendapatkan pujian. Pujian itu semuanya datang dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara mungkin tidak diberkati secara finansial, karena memang saudara melayani dengan sepenuh hati, dengan sukarela di gereja, tapi Tuhan bisa membuka pintu-pintu berkat. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saudara yang setia. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan menyelamatkan anggota-anggota keluarga saudara. Tuhan memberkati anak-anak dan cucu-cucu saudara. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan saudara. Hubungan-hubungan saudara, bahkan Tuhan menjauhkan saudara dari malapetaka. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia melayani Dia di bait-Nya yang kudus atau di rumah Tuhan. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mendorong dan mengajak kita, mari kita memiliki motivasi karena saya cinta akan Tuhan,
Karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Kasih Yesus yang telah menyelamatkanku. Kasih Yesus yang telah membebaskanku dari dosa, dari kehidupan yang tidak benar, dari masa lalu yang kelam. Karena Yesus sudah menyelamatkan aku, maka aku datang untuk melayani Dia. Aku datang untuk menjalankan karunia-karunia Roh Kudus. Aku datang untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian. Bukan hanya bagi jemaat, tetapi bagi jiwa-jiwa yang ada di marketplace. Itulah yang harus menjadi motivasi saya dan saudara. Rasul Paulus memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa keberhasilannya di dalam mengiring Tuhan, dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang diberkati melalui kehidupan daripada Rasul Paulus. Banyak karunia yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang dia jalankan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rahasianya di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dia berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Allah yang menguasai kami. Dan untuk itu saya mengingatkan kepada kita, biarlah kasih Kristus yang menguasai hati kita. Sebab tanpa kasih Kristus yang menguasai hati kita, maka semua karunia yang ada pada kita itu akan menjadi sia-sia. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi betapa pentingnya kita memiliki kasih Kristus dalam hati kita, di dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita memiliki kasih Kristus dalam hati kita, dalam melayani Tuhan, maka semakin kita dipakai oleh Tuhan, maka kita akan semakin rendah hati. Semakin kita dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di gereja atau di marketplace, semakin kita rendah hati, semakin kita menjadi pribadi yang sabar, semakin menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang tidak mengharapkan pujian. Karena kasih Kristus ada dalam diri kita. Dan bukankah Yesus di dalam kehidupannya ketika dia melayani, dia tidak pernah mencari ketenaran, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia mengajarkan kepada kita, kalau saya dan saudara telah dipakai oleh Tuhan untuk melayani, menjalankan karunia-karunia, hendaklah kita berkata, aku hanyalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kalau kasih Kristus ada dalam diri saya dan saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Semakin melayani, semakin dipakai, maka karakter kita akan semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan mengizinkan peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama dan seterusnya ini terjadi? 1 Korintus 10 ayat 11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka. Dalam konteks, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang orang Israel. Karena mereka mencobai Tuhan, karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kebinasaan di padang gurun. Ada yang dipagut ular, dan ada yang mengalami kematian yang menggenaskan. Dan Rasul Paulus berkata, semua itu terjadi sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa yang dialami oleh Ananias dan Safira itu menjadi contoh bagi saya dan saudara, bahwa tidak ada tempat di dalam gereja orang-orang yang melayani tetapi hatinya mau mencobai Tuhan, yang karakternya tidak sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca dalam komentar, ketika hal ini terjadi, Kisah Para Rasul pasal yang kelima terjadi. Kita tahu ini adalah gereja mula-mula. Firman Allah berkata,
Dan akhirnya banyak orang mereka ketakutan. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Hal ini memang diperlukan. Hal ini memang harus terjadi dalam pengertian gereja Tuhan pada abad yang pertama ini menjadi satu landasan. Sehingga Allah benar-benar menyatakan kuasanya di dalam gereja. Sehingga hanya orang-orang, hanya jemaat-jemaat yang hatinya tulus, hatinya murni, hatinya yang dikuasai oleh kasih Kristus. Mereka yang akan ada di dalam pelayanan, mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan kerajaan Allah. Dan kita tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika terjadi penganiayaan, jemaat-jemaat yang hatinya, motivasinya benar-benar penuh dengan kasih, mereka bukan mundur, tapi mereka maju dan mereka menggoncangkan dunia melalui penginjilan yang mereka lakukan pada waktu itu. Demikian juga dengan gereja kita. Ketika Tuhan memurnikan gereja, membersihkan setiap hati dan pikiran, jangan kita melawan, tetapi katakan, Tuhan, bentuklah aku sama seperti Engkau. Memang mungkin menyakitkan kalau Tuhan membersihkan, tapi ingat, sama seperti emas, semakin dimurnikan akan semakin menunjukkan kualitasnya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Untuk itu, mari kita memberi diri kita disucikan. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gereja. Mari kita menjadi jemaat yang setia. Setia untuk dibentuk, setia juga untuk melayani, setia juga untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan menjalankan setiap karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dengan didasarkan dengan motivasi yang benar, yaitu motivasi karena kasih Kristus. Dan itu akan menghasilkan karakter yang saleh, itu akan menghasilkan karakter yang diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga bukan hanya dunia di sekitar kita akan diberkati, saya dan saudara, keluarga kita juga akan diberkati melalui kehidupan kita yang telah menjadi berkat. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu karena firman Allah sudah disampaikan. Hamba berdoa, Tuhan tolong agar supaya kami umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, atau umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming GSJCW Sentul City ini, biar kami terus diubahkan, Roh Kudus mengubahkan kami. Biar kami memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Sehingga kami akan terus menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.